Halo Sobat Pintar, welcome to Meranggi Channel. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang video pembelajaran, tematik kelas 5 sekolah dasar, yaitu soal penilaian harian atau ulangan harian. Tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Bagi kalian yang baru bergabung di Meranggi Channel, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Mari kita ke video pembelajarannya. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Untuk mencapai kerukunan yang selalu terjaga dari berbagai suku, agama dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa. 2. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Sikap terhadap teman beda agama. A. Saling menghormati dan menghargai. B. Toleransi. C. Tidak menghina teman. D. Tidak boleh ada sikap diskriminasi. 3. Indonesia punya banyak keanekaragaman adat istiadat, suku, ras dan agama, namun Indonesia punya alat pemersatu yaitu Pancasila. 4. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. 5. Perhatikan dan tuliskan informasi yang didapat dari iklan ini. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter air atau 8-10 gelas per hari. 6. Sebutkan kata kunci iklan. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Bersatu untuk maju. 7. Perhatikan bacaan di bawah ini. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Deskripsikan adat istiadat yang ada pada bacaan di atas. Di Tanah Toraja ada sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. 8. Perhatikan iklan di bawah ini. Apa pesan yang terdapat pada iklan di atas? Agar kita semua membudayakan hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup sehari-hari. 9. Apa yang dimaksud interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. 10. Siapa saja yang terlibat dalam usaha pertanian? Pemasok petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-mayur atau buah-buahan dari petani. 11. Sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Bercocok tanam, menjadi nelayan, memelihara hewan ternak sapi, melakukan penghijauan. 12.
Sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Seorang bayi membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. 13. Sebutkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. A. Lagunya bersifat riang gembira. B. Terdengar bersemangat. C. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. 14. Sebutkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. A. Lagunya bersifat sedih. B. Terdengar kurang bersemangat. C. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. 15. Berikan 2 contoh lagu nasional yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Mayor, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka. Minor, Gugur Bunga, Syukur. 16. Apakah nama alat-alat musik di bawah ini dan dari mana asalnya? Gambar A. Namanya kecapi berasal dari Jawa Barat. Gambar B. Namanya sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Gambar C. Namanya angklung berasal dari Jawa Barat. Gambar D. Namanya kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. 17. Apa fungsi sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim, dan membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. 18. Sebutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Bagian-bagian sistem pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 19. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. 20. Apa fungsi lambung pada sistem pencernaan manusia? Fungsi lambung adalah sebagai berikut. A. Sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein pepton. B. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. C. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. D. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin, yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. 21. Hewan ruminansia adalah. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. 22. Contoh hewan ruminansia ialah. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. 23. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu umen, retikulum pomassum dan abomasum. Dari keempat bagian, manakah yang disebut benar-benar lambung pada sapi? Jelaskan. Abomasum atau perut masam, karena perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung.
Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. 24. Apa penyebab anak-anak atau orang dewasa terkena penyakit MA? Pada anak-anak atau orang dewasa yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. 25. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak. Bisa berupa nasi, lauk pauk, kacang-kacangan, sayur dan buah, ditambah susu. 26. Sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Coba sebut dan jelaskan organ pencernaan pada mulut sapi. Organ-organ pencernaan pada mulut sapi. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan, dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. 27. Sebutkan proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia. Proses memasukkan makanan ke mulut. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses menelan makanan di kerongkongan. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. 28. Sebutkan kata kunci dari iklan di bawah ini. Mau menerima perbedaan. 29. Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Urutannya adalah 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Oke sobat pintar, itu tadi soal dan kunci jawaban ulangan harian atau penilaian harian. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa di like, komen dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.